Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah block diagram reduction. Nah, sekarang kita akan bahas dulu aturan-aturannya secara logik aja, secara logik. Jadi biar kaliannya nggak begitu harus menghafal apa ya, nggak hafal cangkem juga, tapi kalian tuh secara ya ini make sense gitu ya, make sense. Nah, block diagram reduction itu artinya penyederhanaan blok diagram ya. Penyederhanaan blok diagram itu kalau misalnya kita punya apa namanya blok diagram, misalnya di sini ada blok diagram gitu ya. Lalu kita sederhanakan ya blok diagram tersebut ya. Boleh kita ubah bentuknya asal tetap yang harus kita pahami adalah output di sini blok diagram sebelumnya harus sama dengan output blok diagram pada saat sudah kita sederhanakan. Jadi harus sama. Istilahnya kalau kita persamaan kita ubah gitu ya, ya harus sama gitu, tetap aja gitu ya. Jadi dia tidak mengubah nilai outputnya. Jadi yang harus diperhatikan bahwa si output system ya dari blok diagram sebelumnya ini harus sama dengan output sistem blok diagram yang sudah disederhanakan. Oke, nah kita lihat ya satu persatu rule-nya. Kita lihat dulu rule atau aturannya nih. Nah ya, yang pertama, yang paling gampang. Kalau saya punya input R, ya, lalu di sini ada blok G1, ya, lalu ini ada blok G2, ya, lalu ini ada output, ya. Biasanya kalau input sama output pakai dalam kurung S ya, cuman kita sekarang biar sederhana ya, maksudnya biasanya kan ini RS, ya, ini untuk input gitu ya. Terus CS ini untuk output. Nah, karena dia dalam domain S ya. Tapi untuk ini kita supaya biar lebih simpel gitu ya, kita tulis aja R sama C. Ya, begitu juga G ya, itu kan dalam domain S juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini ya, bentuk seri ya, maka kalau kita apa namanya? Sederhanakan menjadi apa ini? Input R gitu ya. Lalu si bloknya menjadi apa? Nah, G1 kali G2 ini C. Ya, seperti itu. Ya. Dan kalian juga harus paham bahwa kalau kita punya input di sini R gitu ya. Ini ada G ya. Di sini ada C, maka ini bisa kita tulis juga RG sama dengan C. Gitu ya. Betul? Input masuk ke sistem maka outputnya C. Jadi RG sama dengan C. Atau kita bisa juga mencari transfer functionnya itu adalah yang G ya. TF. Itu apa? Transfer function apa rumusnya? YS per RS atau output per input. Ya, ini harus udah mulai hafal di luar kepala ya. Jadi output per input, outputnya C, inputnya R. Sebenarnya kan ini dari sini. Ya, betul? Bahwa kalau misalnya mau cari G, itu dia adalah C per R. Jadi sama-sama aja. Ya. Jadi ini adalah sama. Tuh. Intinya, yang paling penting, intinya adalah transfer function itu output per input. Gitu ya. Atau secara kalau kita lihat misalnya dari sinyal gitu ya, dari sinyalnya ada sinyal input ya masuk ke sini ke sistem dikalikan G itu hasilnya output C gitu ya atau Y boleh juga gitu ya. Itu dulu. Nah, ini kalau aturan seri ini kita balik lagi ya ke sini. Ini jika dia seri. Yang kedua berarti kalau apa? Kalau misalnya saya punya paralel ya, jadi sebentar. Oh gini. Nah Bu, sekarang coba
ini C di sini sama C di sini sama nggak hasilnya? Sama? Harus sama kan? Ya nggak? Karena kan kalian udah tahu nih kalau seri dikalikan, tapi harus tahu juga dong gitu ya. Sama nggak outputnya? Karena tadi kuncinya output di blok diagram sebelumnya harus sama dengan output di blok diagram yang sudah diubah. Gitu. Ya. Ya, silakan duduk dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah sekarang kita coba. Benar nggak nih Bu? Ini ada input ya, R gitu ya. Masuk ke G1, berarti keluarnya di sini apa? RG1. Ya, dia jadi input lagi, masuk ke G2. Jadi apa C-nya? RG1 G2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini saya punya input R, lalu masuk ke blok G1 G2. Berarti outputnya apa? R G1 G2. Jadi sama. Gitu ya. Secara logik sama. Itu ya, pahami dulu. Oke, sekarang yang kedua, kalau kita punya misalnya bentuknya paralel. Aja. Boleh ya, saya ganti dulu ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya saya punya gini, ini ada R gitu ya. Terus dia masuk ke misalnya ini adalah G1, terus dia bercabang ya. Duh, maaf ya kalau tulisannya jelek ini. Lalu dia sini ini tambah plus plus. Nah, ini C. Nah, gitu. Ini kan berarti dia paralel ya. Nah, oke. Maka dia bisa dirubah menjadi bentuknya apa? R, gitu ya, inputnya, terus tambah G2. Kan gitu ya, kalian udah hafalnya. Waduh. Nah, G1 tambah G2. Oke, G1 tambah G2. Nah, gitu ya. Kenapa ini ya? Nah, gitu ya. Sini arahnya. Nah, oke, ini ada percabangan, titik cabang. Nah, ini ada output C. Nah, kemarin kalian tahu kalau paralel dia dijumlahkan gitu ya bloknya. Nah, sekarang gimana nih? Sama nggak output kiri sama-sama yang kanan? Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu yang ini. Ya, alurnya nih ya. R ke sini apa? R masuk G1, keluar berarti dia ini R G1 gitu ya. Jelek nih. Kayaknya harus beli apa namanya? Pad-nya itu loh, apa namanya? Belum sempet ya. Apa namanya Ibu lupa? Iya, jadi Ibu beli stylusnya juga, terus udah gitu, apa sih lupa Ibu namanya. Nah gitu ya, RG1. Nah ya gitu ya. Terus yang kedua, kita lihat nih, yang biru, alurnya. Ke sini apa? R, gitu ya. Masuk ke sini jadi input R. Masuk ke G2. Jadi apa outputnya? RG2. Masuk ke sini kan? Keluarannya apa ini? C. RG1 tambah. Nah, jadi C-nya tadi kita bisa peroleh ya. Ini RG2 ya. Nah, kalau sinyalnya tetap kan dari sini dia masuk ke sini R, ke sini R gitu ya. Nah, terus masuk ke sistem ini dia jadi RG2, masuk ke blok ini dia jadi RG1. Nah, sehingga outputnya kita peroleh apa? RG1 tambah RG2. Artinya ini harus sama sama yang kanan. Ya, nah tadi ini masuk R, masuk ke sistem G1 tambah G2, outputnya apa? R kali G1 tambah G2, atau ini RG1 tambah RG2. Jadi sama. Oke, itu pembuktiannya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Yang berikutnya, Ibu gambar dulu.
Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau memindahkan titik percabangan. Ya, kan titik itu ada titik percabangan, ada titik penjumlahan ya. Kalau yang kayak gini namanya titik penjumlahan atau summing junction, ya. Kalau yang ini namanya titik percabangan. Nah, sekarang kita mau mindahkan si titik percabangan ini ke sebelah kanan G1. Nah, ke sini. Nah, ya. Jadi kalau saya gambar ini menjadi begini. Ya. G1 percabangannya pindah kan ke sini ya. Nah, ke sini gitu ya. Terus ini berarti keluar ya. Ini ada C. Nah, gitu ya. Nah, cuman kalau pindah ke sebelah kanan dari G1 ini di sini harus ditambahkan blok 1 per G1. Kenapa? Oke, kita cek. Ini R, masuk di sini R. Kalau ke bawah apa? R ya. Berarti ini R juga kan? Gitu kan ya? Kalau di sini outputnya apa? C-nya? R, G1. Nah, berarti kan kita harus sama dong ya. Nah, berarti ini masuk R di sini gitu ya. Masuk ke dalam sistem G1, terus gitu di sini juga tetap R gitu ya. Ini R gitu. Aduh ya. Maaf ya, kesalahan teknik. Oke, gitu ya. Ini ada yang kepencet jadi gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini R, keluar di sini apa? Keluar di sini. RG1. Di sini berarti C-nya berapa? RG1. Di sini RG1, gitu kan? Masuk ke input ke sini, jadi berapa ini? R. Ya. Jadi artinya si ini sama, gitu kan ya? Si R tetap R. Nah, artinya kalau kita berubah memindahkan si percabangan ini ke sebelah kanan dari si bloknya ke sini, gitu ya. Nah, maka di sini harus ditambahkan satu blok 1 per G1. Kenapa harus 1 per G1 sih, Bu? Bukannya ditambahin G kayak apa? Ya karena supaya hasilnya sama gitu ya, hasilnya R. Oke, ada pertanyaan? Ada yang komen ya di Facebook saya minta latihan. Ada ya, bener ya? Dari kalian atau ya nggak apa-apa, bagus nggak? Dari kalian atau maksudnya dari mahasiswa lain gitu? Jadi ada yang komen, Bu, bisa diadain pembahasan soal tentang penyederhanaan blok diagram nggak? Katanya gitu. Apakah di kelas ini atau outside gitu? Yain aja. Nggak, biar tahu Ibu maksudnya yang nontonnya apa emang kalian atau orang luar. Karena banyak juga yang luar yang nonton YouTube Ibu gitu. Ibu pengen tahu. Alhamdulillah. Coba makanya orang luar aja nonton YouTube Ibu, masa kalian nggak nonton sih? Oke, lanjut ya. Nah gitu ya konsepnya ya. Jadi konsepnya gitu. Kita coba ke aturan yang berikutnya. Kalau kita mau mindahin sekarang si percabangan ini ke sebelah kiri sistem. Contoh, misalnya gini. Ini masuk ke G1. Lalu Ibu punya ini R, inputnya. Ini ada percabangan di sini. Nah, gitu ya. Ini ada C. Nah, kita akan rubah. Ini kalau dirubah bentuknya itu adalah, nah, ini kan kita mindahin percabangan ke sebelum bloknya ya. Oke, ini tetap G1, percabangannya dipindah gitu. Ini harus ditambahkan G1. Ini output, ini output. Oke, ini C. Oke. Oke, sekarang kita lihat.
Kenapa harus seperti ini? Ketika kita punya titik percabangannya sebelah kanan dari G1 ya, di sini ya, di sini kita mau pindahin ke sebelah kirinya. Gitu ya. Artinya kalau kita pindahin ke sebelah kirinya kita harus menambahkan satu blok G1 di sini. Kenapa? Sekarang kita lihat lagi ya. Ini masuk ke sini R ya. Masuk lagi ke G1. Keluar di sini apa? R G1. Berarti C di sini apa? RG1. Di sini apa? RG1. Artinya yang ini harus RG1, outputnya yang ini juga harus RG1. Gitu ya. Nah, sekarang yang kanan setelah kita ubah ini ada R ya, masuk ke sini R, masuk ke sistem G1, keluarannya apa? RG1. Terus dia ke sini apa? R. Ya, masuk ke sistem jadi dia RG1. Gitu. Ya, logik kan, make sense sebenarnya. Jadi nggak usah diapalin. Kalau awal-awal mungkin kalian ngapalin ini, oh berarti kalau pindah ke sini harus tambahin blok 1 per G. Kalau pindah ke kanannya misalnya harus tambahin blok G gitu. Sebenarnya tujuannya ya ini adalah supaya dia tuh output pada diagram blok sebelumnya harus sama dengan output pada diagram blok yang sudah disederhanakan. Oke, baik. Nah, sekarang selanjutnya oh ya, Ibu mau minta tolong. Bentar. Tolong foto Ibu dari jauh, soalnya ada tugas anak Ibu katanya tugas bahasa Inggris. Ibu kamu kerjanya apa, terus tolong dijelaskan. Nah, tolong foto kegiatan pekerjaan Ibu kamu. Dari ujung aja biar kelihatan mahasiswanya ya. Oke ya, itu tadi kita apa namanya candid aja. Udah difoto belum? Udah difoto belum? Udah. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Jadi gitu ya aturannya. Ini adalah memindahkan percabangan ya dari sebelum blok ataupun dari setelah bloknya dipindahkan ke kiri gitu ya. Oke. Baik, yang selanjutnya ya kita slide baru. Nah, yang berikutnya aturannya adalah memindahkan summing point atau summing junction ya. Yang tadi, contoh misalnya saya punya ini. Nah, ini summing junction ya. G1. Nah, di sini tambah. Jadi, tanda tambah sama kurang itu ada artinya ya. Tambah sama kurang ada artinya. Jadi, kalau saya di sini punya misalnya nih, inputnya A, di sini ada inputnya B. Berarti kalau kita masuk ke sini, ya, ini A masuk, B masuk ke sini, berarti di sini apa? Oke, A tambah B ya. Oke, berarti outputnya apa? Nah, A tambah B kali G1. Gitu ya. Nah, ini akan kita rubah ya. Akan kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini G1. Ini plus ini G1. Ini output. Nah, jadi ini tuh adalah apa rule-nya? Memindahkan summing junction ke setelah bloknya. Ya, coba lihat nih. Saya mindahin yang ini ya menjadi yang tadinya sebelum G1 menjadi setelah G1 gitu ya. Oke, dan outputnya harus sama. Itu adalah A tambah B kali G1. Nah, jadi kalau saya pindahkan si summing junction ini ke sebelah kanannya, maka di sini kita tulis input A ya, masuk ke G1, terus masuk ke summing junction ya. Terus ini ada input B, masuk ke tambahkan juga blok G1 ke summing junction. Jadi enggak
harus ada ditambahkan di sini. Kenapa? Supaya hasilnya sama. Sekarang kita lihat di sini. Di sini B ya, masuk ke ini G1 jadi apa ini? BG1. Ini A masuk ke G1 jadi apa? AG1. Dijumlahkan jadi apa? AG1 tambah BG1 atau A tambah B kali G1. Jadi sama. Gitu. Ya. Logik ya? Nah, itu memindahkan dari kiri ke kanan G1. Sekarang kalau misalnya dari kanan dibalik ke kiri G1 gimana? Contoh, berarti saya tulis dulu ini saya punya input yang lurus ini tuh garisnya. A. Ini ada G1. Tenang, gak usah marah-marah. Tenang aja. Kalian bisa balas dendam nanti di UAS ya, tenang. Nah, di sini ada summing junction nih. Ini ada sinyal B misalnya. Nah, sekarang artinya saya tuh mau mindahin si summing junction-nya ke kiri gitu ya. Berarti ini ada input, ada summing junction di sini. Di sini ada G1 kan gitu intinya. Nah. Ya, di sini ada A gitu ya. Nah, berarti di sini B-nya masuk tapi harus ditambahkan. Nah, ini ada input lagi B terus masuk ke. Nah, ini ada B. Ini ada 1 per G. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kita memindahkan summing junction itu dari setelah G1 gitu ya, kita pindahkan dari setelah G1 di sini ya. Kita pindahkan ke kirinya itu menjadi seperti ini. Nah, ditambahkan 1 blok 1 per G1. Ya. Sekarang coba kita hitung. Di sini kan ada C kan ya, ada C di sini. Nah, sekarang kita punya A masuk ke G1 jadi apa? AG1 ditambah AG1 ditambah B. Gitu. Ya. Sekarang yang ini C-nya apa? Di sini ada A. Ya. Di sini ada B masuk ke 1 per G1 jadi apa nih? B per G1 gitu ya. Terus udah gitu di sini dijumlahkan jadi A tambah B per G1 masuk dia ke sini dikali sama G1. Jadi outputnya A tambah B per G1 kali G1. Gitu ya? Coba sama nggak sih? AG1 ditambah B. Nah, ini sama. Nah. Oke ya. Jadi kan sebenarnya logiknya kayak gitu ya. Nggak usah dihafal. Nah, itu memindahkan summing junction. Yang sekarang, yang berikutnya adalah menukar summing point. Nah, misalnya nih, saya punya contoh kayak gini. Nah, menukar summing point. Jadi ada 2 summing point, kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah yang plus-plus di sini ya. Gitu ya. Yang kedua adalah yang plus minus. Gitu. Saya mau tukar. Jadi plus minus dulu baru plus plus. Nah, kalau ditukar bentuknya kayak gini, ditukar, C-nya masuk ke sini, B-nya di sini. Tapi benar nggak nih hasilnya sama? Kita cek. Ya, kita cek ya. Ini sinyalnya apa nih? A masuk, B masuk ya. Di sini apa?
A plus B. Di sini apa? Masuk ke summing point lagi, di sini ada C. Apa nih? Min C. Nah, ini saya ganti aja ya, biar nggak mispersepsi. Ini kita Y aja. Boleh. Output ya. Nah, gitu ya. Karena ada C tadi. Nah, gitu ya. Artinya Y-nya harus sama kan? Ini saya masuk A. Ini berarti keluarannya apa? A min C, masuk lagi ketemu B, jadi A min C plus B. Atau ini boleh ditulis A plus B min C. Jadi sama aja. Menukar summing point. Oke, selanjutnya. Men-split ya, dan menggabungkan summing point. Ya. Jadi saya punya. Nah, ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Tambah, ya, ada 3 sinyal. B, ada sinyal A, ada sinyal B, dan ada sinyal C. Gitu ya. Terus, keluarannya apa ini? Y sama dengan? Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuknya gini. Men-split ya, men-split. Ini ada plus, plus, ini misalnya B, ini ada A, terus ini tambah lagi karena di-split ya, dipecah ya. Ini plus, minus ya. Ini masuk dia plus juga, sorry, plus. Nah, ini masuk C gitu ya. Sehingga hasilnya apa? A plus B plus C. Y. Kalau misalnya di sininya min gitu ya. Min. Ini juga bisa, di sini berarti min. Di sini jadi min. Gitu. Sama aja kan konsepnya ya, penjumlahan pengurangan. Nah, terus yang berikutnya adalah ini yang kemarin kalian udah pelajari cara. Nah, jadi kalau saya punya input tadi apa R. Masuk ke nanti ada junctionnya, misalnya plus minus. Terus dia masuk ke sistemnya G, terus dia punya outputnya C, terus dia di di feedback ke sistem H, masuk ke sini. Oke ya. Nah, kalau ini berarti transfer functionnya dengan penurunan rumus di pertemuan sebelumnya, ini apa transfer functionnya? Belum tertutup ini, feedback. G per 1 tambah G kali H. Ya, kalau misalnya di sininya tandanya plus, nah berarti TF-nya gimana? G dibagi 1 min GH. Gitu ya. Jadi untuk mencari transfer functionnya adalah sistemnya lalu dibagi 1 tambah blok G dikali blok H. Ya, blok sistemnya sama feedback system. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kita coba contoh soal. Ya, saya kasih contoh soal dulu. Oh, boleh silakan dicatat. Saya ini sebenarnya lagi direkam nih, supaya saya nanti bisa upload di YouTube. Udah oke ya. Sekarang saya akan kasih contoh soal, tapi tolong kalian coba dulu. Ya, coba dulu ya. Biar dipakai berpikir. Dengan tadi rule-rule yang udah yang tadi ya. Oke.
Coba cari transfer function dari diagram blok ini. Artinya harus disederhanakan dulu ya. Disederhanakan dulu supaya nanti itu bentuknya seperti ini yang kita harapkan. R, transfer function-nya apa? C. Nah, jadi disederhanakan ke dalam bentuk seperti ini. Dari yang kompleks sebelumnya. Gitu. Ya. Coba difoto dulu. Ya. Atau saya langsung contoh nomor 2 ya. Ini nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2 kayak gitu. Nah, cari transfer function dari soal nomor 1 dan 2, silakan. Di foto dulu ya, saya mau keluar ini ya, panas. Ya, baik kita coba menyelesaikan yang soal nomor 1. Ya. Saya coba selesaikan soal nomor 1. Nah, nomor 1 itu kalau kalian misalnya ngelihat ini, wah ini ada loop tertutup misalnya ya, misal nih. Yang ini. Kalian langsung aja mengubah misalnya ini adalah satu blok G1 per 1 tambah G1H. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ada percabangan. Kecuali kalau bentuknya hanya begini. Yang tadi kan, ya. Nah, bentuknya pure murni begini. Nah, ini nggak ada percabangan di sini. It's okay nih. Berarti artinya kalau dirubah menjadi bentuk seperti ini di sini apa? G, gitu ya. Per 1, misalnya kalau di sini min, berarti tambah GH. Gitu. Ya, jadi itu. Maksudnya kayak gitu. Nah, jadi ini nggak boleh langsung dipecahkan begitu saja karena di sini ada percabangan. Nah, jadi kita sekarang yang harus kita lakukan kira-kira apa? Yang harus kita lakukan seperti kita memindahkan si percabangan ini ya ke sebelah kanan G1. Nah, kita pindahin ke sebelah kanan G1. Gitu ya, percabangannya ya, dipindahkan ke sebelah kanan G1. Tadi kalau misalnya percabangan dipindahkan ke sebelah kanan G1, jadi kalau saya gambar lagi, ini menjadi, gambarnya itu berarti menjadi gini, ini tetap ya, ini R, gitu ya. Terus begitu ini kita masuk ke G, ya, karena kan percabangannya saya pindah ya. G1, saya pindah ke sini kan. Nah, gitu kan, ya. Terus di sini ada G2. Nah, ini percabangannya jadi di sini nih. Nah, pindah, kan arahnya ke sini nih ya. G3 ya. Berarti ini G3. Nah, cuman karena saya memindah dari kiri G1 ke kanan G1, jadi bloknya harus apa? G3 dikali 1 per G, atau sebenarnya gini, sebelum ke situ, oke ini G3 kan gitu ya, ditambah gitu kan ya, 1 per G1 gitu kan ya, karena kita pindahin, cuman tadi karena ini seri, nah gitu kan, dikali, jadi kalau dikali diganti 1 blok jadi apa?
G3 per G1, gitu konsepnya. Oke ya, langsung ya saya ubah ke satu blok aja. Jadi ini menjadi satu bloknya G3 per G1, asal muasalnya tadi, yang tadi. Nah, terus dia masuk ke junction. Nah, C. Terus di sini ada lagi kan? Nah, sini H masuk ke sini. Ini min, ini plus. Nah, gitu. Nah, baru kalian perhatikan yang ini. Ini dia loop tertutup ya, feedback ya. Ini bisa saya rubah menjadi bentuknya satu blok ini kan ya untuk mencari transfer function-nya. Yaitu kalau saya rubah ini ada R, ini berubah jadi satu kotak, ya. Isinya apa? G1 per 1 tambah G1H. Gitu ya? Jadi ini dirubah ke sini. Menjadi ini. Nah, sekarang yang ini gimana? Ditambah. Ya, paralel ya. Ditambah. Ini berubah menjadi apa? G3 per G1 tambah G2. Terus apa? Ini seri. Gitu ya. Jadi hasilnya G1 per 1 tambah G1H. Gitu ya. Dikali gitu ya. G3 per G1 tambah G2. Nah, jadi transfer function-nya itu. Saya hapus dulu yang ini. Sama nggak isinya? Yakin? Saya tes dulu ya. TF. Nah, ini belum sederhana nih. Kalau kalian ngerjain kayak gini di ujian, ya belum beres. Ya, masa kayak gini harus disederhanakan. Jadi saya punya G1 per 1 tambah G1H dikali gitu kan ya. G3 per G1 tambah G2. Atau ini G2 itu saya ganti menjadi G2 G1 per G1 ya. Tuh, dikali G3 tambah G2 G1 per G1. Ada yang bisa dicoret? Ini coret. Sehingga transfer function-nya itu menjadi G3 tambah G2 G1 per 1 tambah G1H. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gitu. Jadi kalian kira-kira mau menggesernya yang mana dulu nih? Gitu harus diperhatikan. Nah, nanti kalau apa yang bisa diseriin, apa yang bisa diparalelkan, ya, gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi saya punya contoh soal ya. Sederhanakan diagram blok berikut dengan menggunakan aturan aljabar ya. Diagram blok dan dapatkan fungsi alih. Tadi ya, fungsi alih itu atau transfer function ya. Ini tuh TF. Oh iya, belum ada ya. Gara-gara tadi nih status nih, jadi aja berusaha konsentrasi. Enggak, bukan gara-gara dia. Oke. Bagus. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang soal nomor 2 tadi ya, untuk soal nomor 2 tadi kalian pasti bingung ada unit atau unity feedback, atau kita lihat contoh soal yang ini supaya kalian bisa mengerjakan ya soal nomor 2. Nah, jadi kita punya diagram blok seperti ini, katanya coba cari fungsi alihnya atau yang disebut juga dengan transfer function, atau dia itu adalah output per input.
ya, per input. Atau CS per RS gitu ya, atau C per R gitu ya. Nah, sekarang kita punya blok diagram seperti ini. Penyelesaian tahap pertama kita lihat menggerakkan titik penjumlahan dari umpan balik negatif berisi H2. Nah, berarti yang mana nih? Yang ini ya. Di luar loop umpan balik positif yang berisi H1 atau jangan gitu ya. Kalau baca ini bingung ya. Kira-kira ini enaknya dikemanakan nih si ini? Si apa namanya? Titik penjumlahan ini. Kita pindahkan kemana? Dibuang aja. Nah, kita pindahkan ke kiri, ke sini. Ke kiri dari G1 ya. Nah, artinya ini mau dipindah ke kiri atau sebelum G1. Ya, sehingga nanti si H2-nya tuh menjadi ke sini. Ini ada apa namanya titik penjumlahan yang dipindahkan ke sini. Ini jadi nggak ada. Gitu, ya. Gitu kan ya? Si ini garisnya menjadi ke sini, gitu ya. Nah, ini summing junction-nya pindah. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ya, pindah kan dia ke G1 ya. Ini yang tadi nih. Yang pindah. Nah, gitu ya, yang pindah. Nah, terus karena dia memindahkan si summing junction ya, maka gitu yang tadinya apa? Summing junction-nya dipindahinnya ke sini ya, sorry ya, ke yang ini nih. Nah, karena dia pindah, ini kan plus minus ya. Nah, plus minus kita pindahin ke tengah-tengah ini ternyata dipindahkannya. Jadi kalau misalnya antara summing junction gitu, kalau tadi di beberapa contoh, bukan contoh, penurunan rumus itu sama aja ya sebenarnya sinyal-sinyalnya. Jadi aturan letaknya juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kita simpan nanti di tengah-tengah ini, ya, yang plus minus ini, kan hasilnya seperti ini ya. Nih. Nah, ke sini kan? Nah, gitu. Nah, ini karena dia pindah ke sebelah kiri G1, maka ini harus ditambahkan satu blok 1 per G1. Ya. Jadi tadi sebenarnya ini tuh terpecah dari H2 ditambahkan satu blok 1 per G1. Kenapa ditambah 1 per G1? Karena memindahkan si summing junction-nya. Gitu ya. Sehingga kalau disederhanakan lagi yang ini menjadi seri ya. Seri hasilnya dikalikan jadi H2 per G1. Gitu ya. Oke, udah dalam bentuk seperti ini, kita lihat sekarang kotak yang titik-titik ini. Nah, ini ada sebuah loop ya. Kalau kita lihat di sini, nih, loop tertutup. Nah, gitu ya. Di mana ini ada yang bisa diapain sama kita? Seri ya. G1 sama G2. Kalau seri jadi apa? Kali. Jadi ini G1, G2. Ya, karena ini loop tertutup, tadi apa rumusnya? G1, G2 per 1 karena tandanya positif, jadi di sininya min. Gitu ya. 1 kurang G1, G2 kali si sistem feedback-nya H1. Gitu ya. Jadinya ini. Jadi si kotak yang ini berubah menjadi satu blok ya, satu bloknya yang mana? Satu bloknya yang ini. Nah, gitu ya. Nih, digantilah jadi ini. Ini G3-nya tetap. Gitu ya. Terus H2 per G1-nya tetap. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ini yang di kotak titik-titik ini adalah satu loop lagi ya. Betul? Nah, tapi kita sederhanakan apa dulu? Ini sama ini ya. Ini apa susunannya? Seri, berarti tinggal dikali hasilnya yang ini. Gitu kan ya? Nah, ini sistem feedback-nya. Gitu ya. Jadi, kalau kita ganti jadi B, nih, kita lihat di sini jadi B. Jadi B sama dengan G1, G2, G3 per, ya, 1 min G1, G2, H1 yang ini, dibagi 1, tandanya apa? Tandanya karena di sini negatif, berarti di sini positif. Ya, positif
kali ini, yang ini ya, dikali sistem feedback. Ini. Gitu kan ya? Dapatlah kita setelah disederhanakan ini hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu bentuknya kan berubah ya, lebih sederhana lagi. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya yang di bawah ini nih. Nah, cuman kalau tadi kalian biasanya di sini ada sistem feedback gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya yang kalian temukan di soal nomor 2. Gitu kan ya. Nah, jadi ini kita namanya menyederhanakan loop umpan balik negatif yang merupakan unitive feedback. Jadi di sini nggak ada sistemnya. Biasanya kan di sini tambah misalnya H3 gitu ya. Di sini nggak ada. Jadi gimana cara mengerjakannya? Nah, berarti caranya gini. Output per inputnya ini sama aja tadi si sistemnya kan ini ya. Yang ini kan? Nah, kita tulis di sini ya. Ini dibagi 1, tambahnya dari mana? Karena ini negatif ya. Ini umpan balik negatif. Ditambah si sistem ini, gitu kan ya? Biasanya kan dikali di sini ya. Cuman karena nggak ada ya udah satu ini aja. Paham? Ya, jadi segini aja. Biasanya di sini ditambah lagi dikali sistem feedback. Cuman ini disebut unitive feedback 1 sebenarnya. Ya, jadi tetap aja di sini. Seperti itu. Lalu disederhanakan. Disederhanakan hasilnya ini. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya saya punya contoh ya, misalnya saya punya seperti ini ya. Ini saya punya misalnya G1, G2 gitu ya. Ini ada output C, ini R. Lalu dia feedback unity ya sistemnya ya. Nah, seperti ini. Maka kalau saya rubah, kalau ini min, ini plus. Kalau saya rubah berarti ini menjadi G1, G2 per 1 tambah G1, G2 cukup. Gitu. Kalau misalnya di sininya negatif, misalnya di sininya positif, berarti ini menjadi G1, G2 per 1 min G1, G2. Gitu. Itu sebenarnya. Ini yang disebut tadi apa nih? Menyederhanakan loop umpan balik yang merupakan unitive feedback. Ya, itu untuk menjawab soal nomor 2.